Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wa nakhussu bidzikri khadimul ma'had Kiai Aminullah sesangat badan kaulah muljaki juganan para asatid banjugan para santri, baik santri laki atau santri bini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga di awal tahun ajaran ini semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Gusti Allah, sehingga kita semua mendapatkan kekuatan untuk menyempurnakan satu kewajiban, yaitu thalabul ilmi, dengan kondisi yang sangat maksimal. Dan yang kedua, harapan kami semoga pertama kali kita memulai kajian ini bersama dengan ridhonya Gusti Allah, bersama dengan ridhonya Rasulullah, juga menjadi sabab kebahagiaan yang dirasakan oleh leluhur kita semua, dan juga orang tua kita yang di balik layar sedang memperjuangkan kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan semoga di tahun ajaran yang baru ini melahirkan semangat yang baru. Muga anak santri ini kepagune paringin himmah aliyah, cita-cita yang luhur, dan juga kekuatan, kesemangatan yang selalu ditajdid, diperbarui dalam setiap waktunya. Muga sejajanah bisa oleh beberapa anugerah yang berupa tadi itu ki. Kemudian ini sesuai dengan agenda pesantren Fathul Falah, yaitu di bulan Dzulhijjah, karena kemarin bertepatan dengan pulangan santri, sehingga agenda tahunan yaitu kajian kilatan berkala itu bisa dilaksanakan baru dimulai pada malam hari ini. Tapi walaupun banyak kendala dan banyak ketidaksinkronan dalam masalah agenda, minimal agenda ini tetap bisa terwujud dengan sempurna gitu ki. Dan kemudian harapan yang paling akhir dengan pengajian kilatan di tahun ini, khususnya di bulan Dzulhijjah ini, harapannya semua santri termasuk kami ini bisa mengambil ibrah sebanyak-banyaknya, mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya, dan semoga ilmu kita ini dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang bisa menuntun kita pada sa'adah fid dharain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
ayyuhal waladu fi nasihatil muta'allimina wa maw'idatihim liya'lamu wa yumayyizu ilman nafi'an min ghairih. Ayyuhal waladu ay hada tegese utawi iki iku kitab ayyuhal walad fi nasihatil muta'allimina ing dalem nasihati piro-piro wong kang belajar, wa mau'izatihim lan mituturi al muta'allimin, wa mau'izatihim lan mituturi al muta'allimin tujuane liya'lamu supaya bisa ngerti sapa al muta'allimin, wa yumayyizu lan bisa bedani atau bedaaken sapa al muta'allimin ilman ing ilmu nafi'an kang manfaati min ghairihi saking saliyane ilman nafi'an. Ta'liful imami Abi Hamid ay hada tegese utawi iki iku karangane al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammadin al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Qaddasah mugi-mugi nyujeni sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruwe Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Ini bagi santri baru yang belum bisa maknanin kitab. Ini saya sarankan untuk mengharokati saja. Oke? Saya sarankan untuk mengharokati saja bagi yang sudah punya kitab. Dan yang belum punya kitab, saya sarankan tetap hadir di dalam majelis. Kenapa? Karena hadirnya sampean, kumpulnya sampean dalam satu majelis ilmu itu akan mendatangkan rahmat dari Gusti Allah, dan sampean yang ikut serta dalam perkumpulan tersebut akan merasakan dan mendapatkan rahmat tersebut. Harapannya semua santri yang ikut ngaji, baik yang maknanen atau yang tidak, baik yang bawa kitab atau yang tidak, yang bisa ataupun yang tidak, yang faham atau yang tidak, semuanya ini mendapatkan keberkahan dari setiap jerih payah sampean selama berada di majelis ini. Karena di setiap jerih payah seorang santri, walaupun hanya duduk, hatta walaupun itu hanya tidur, jika bentang guru, itu ada nilai barokahnya. Nika kana saktena santri berenang kanto. Dadi walaupun sampean nikah juk toju berenang majelis ilmu, walaupun tak faham, walaupun tak maknanen, walaupun tak bawa kitab, walaupun tak punya pen, itu dicatat barokah semua. Karena sampean tojuk nika payah, ngedingaki juga payah. Paham ya? Jadi semuanya ini satu kenikmatan yang besar. Dan yang perlu sampean ingat juga, yang tak boleh dilupakan, dalam muqaddimah di setiap beberapa kitab-kitab fikih disebutkan, mengutip hadis dari Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki, ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka orang itu akan difahamkan dalam urusan agama. Berarti dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan, semua santri, semua talamid, semua muta'allimin yang berada di lembaga pendidikan itu adalah takdir dari Gusti Allah.
Sampean berada di pondok ini, di pesantren ini, berangkat dari rumah, hakikatnya dapat perintah dari Gusti Allah, diarahkan oleh Gusti Allah ke sini. Dan ini mahal harganya. Kenapa saya bilang ini mahal? Karena tak semua orang itu bisa mendapatkan anugerah yang sebesar ini. Banyak kadang anak santri ingin mondok tapi orang tuanya tidak setuju. Banyak orang tua ingin anaknya mondok tapi anaknya yang tidak setuju, tidak mau. Ada yang kedua-duanya, anak dan orang tua sama-sama tidak punya keinginan dan niatan untuk mencari ilmu. Nah, sehingga sampean berada di sini itu sudah dipilih oleh Allah. Dan harapan saya, jangan kau sia-siakan pilihan dari Allah ini, jangan kau sia-siakan takdir yang baik yang telah Allah berikan kepada sampean ini. Ibarat satu contoh, men sampean mangken pun lebih deneng jalan sampai mengo ke luar jalan. Karena sampean ben pengiran sabek ke jalan seloros, yaitu jalan perjuangan ini sampai melngot atau mengo. Karena sulit untuk mendapatkan yang kedua kalinya. Berarti ini pilihan semua santri-santri ini. Santri mana sih? Dimanapun santrinya, pokok semua anak yang bergelut di bidang pendidikan itu semuanya mendapat jatah takdir dari Gusti Allah, yaitu takdir baik. Karena dalam perjuangannya mereka itu memperjuangkan keilmuan, memperjuangkan kefahaman dalam urusan-urusan keilmuan, khususnya dalam hal agama ini. Bonhi, ini dalam muqaddimah sampai lihat di kitabnya. Kitab Ayyuhal Walad ini nanti yang akan dibahas, inti dari persoalan di sini adalah nasihatil muta'allimin wa mau'idatihim. Menasehati para santri, para orang-orang yang ngaji, orang-orang yang belajar, termasuk kita semua, ini nanti akan dinasehati dalam kitab ini. Dan semua daripada kita ini harus nerima apa adanya. Karena santri mondok itu sama dengan orang sakit yang pergi ke rumah sakit. Di rumah entar ke rumah sakit, di situ pasti meminta resep obat agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Sampean begitu juga mondok cari ilmu di pesantren, itu tujuannya bagaimana sekiranya menghilangkan penyakit bodoh. Dan sehingga nanti di pesantren akan diberikan beberapa resep obat-obatan secara komplit di sana. Perkara pil atau obat itu sampean diminum atau tidak, itu terserah sampean. Sampean pergi ke rumah sakit, sampean sakit, dikasih obat secara komplit oleh Pak Dokter agar diminum. Sampean tidak minum kemudian tidak sembuh, jangan komplain pada dokternya. Begitu juga sampean cari ilmu di pondok, sampean mencari ilmu, diberi ilmu oleh pesantren, kemudian ilmu itu diamalkan atau tidak, itu berada di tangan sampean masing-masing. Tapi nanti di dalam kitab ini akan disebut beberapa ancaman bagi orang yang mendapat ilmu tapi tidak diamalkan. Dan siap-siap, selama kita ngaji ini akan dinasehati. Siapapun kita, saya, jenengan semua, atau siapapun yang mendengar, ini siap-siap akan dinasehati nantinya. Tujuannya liya'lamu wa yumayyizu ilman nafi'an min ghairih, agar kita ini bisa mengetahui, kemudian bisa membedakan antara ilmu yang manfaat dengan ilmu yang tidak manfaat.
Karena ilmu itu memang ada dua. Tak semua ilmu itu bisa bermanfaat. Dan tidak semua obat itu bisa menyembuhkan. Obat yang menyembuhkan seperti apa? Yaitu obat yang sesuai dengan resep dokter. Dan dokternya spesialis ahli dalam bidangnya. Kemudian obat itu diminum. Itu wasilah untuk sembuh. Begitu juga ilmu. Di antara sekian banyak ilmu, manakah ilmu yang manfaat dari sekian banyak tadi? Makanya ilmu itu banyak. Saya tidak bicara kemana-mana. Saya fokus pada ilmu agama saja. Ilmu agama itu banyak banget. Namun kita tidak dituntut oleh syariat untuk mengetahui semua ilmu itu, tidak. Ilmu yang wajib kita pelajari sesuai dengan kaidah yang berada di dalam ta'lim, yaitu ilmul hal. Ilmu yang dibutuhkan ketika sampean sudah sampai pada waktunya. Ketika sampean nanti wajib untuk melakukan sholat, artinya sudah balik, berakal, memenuhi syarat sholat, maka tatkala itu sampean wajib belajar sholat. Ketika sampean masuk di bulan Ramadan, maka wajib mengetahui ilmu puasa. Ketika sampean mampu punya biaya untuk haji, maka wajib belajar ilmu haji. Ketika sampean jadi pedagang, maka wajib mengetahui ilmul ihtiraz anil maharim alladhi yaqa'u fiha. Wajib mengetahui ilmu menjaga diri dari keharaman yang mungkin terjadi di dalam tijarah atau perdagangan. Sehingga tidak bisa disebut orang itu mengetahui segala ilmu, itu tidak bisa. Manusia itu terbatas ilmunya. Nikah contohnya lagi, Pak Amin terbagi beda tamu. Beda anak faham masalah matematika, belum tentu ilmu yang lain di situ faham. Beda anak di situ faham masalah ilmu agama, belum tentu dalam umumnya di situ faham. Atau fokuskan pada satu fan saja, dalam babakan agama saja. Dalam bab nahwu belum tentu dia faham fikih. Fikih belum tentu faham nahwunya, dan belum tentu nanti ke tafsirnya, ke hadisnya, mustalah hadisnya, dan seterusnya, mantek, bayan, balaghah, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa ilmunya manusia itu sangat terbatas. Akan tetapi kita semua tahu dalam taklim ada satu ilmu yang wajib alal wajib, fardun alal fardi. Hukumnya wajib di atas yang wajib, berarti sangat-sangat wajib. Wajibnya wajib muakkad. Ilmu apa? Ilmu ahwalil qulub. Kondisi-kondisi hati. Karena hati ini juga berubah-ubah kondisinya, kadang iman, kadang kafir, kadang sabar, kadang marah, kadang emosi, kadang gembira, kadang sedih, kadang menangis, pokok sembarang hati ini. Dan hati ini harus setiap saat kita benahin dan kita perhatikan. Kenapa? Karena ilmu ahwalil qulub itu termasuk ilmu alladzi yaqa'u fi jami'il ahwal, yang terjadi dalam segala kondisi apapun. Itu hati. Men sampean abejeng itu wajib elakonin ilmu bejeng ketika bekto bejeng nika masuk. Niki ngoten. Men bekto bejeng nika tak masuk berarti tak wajib abejeng. Tapi dalam urusan hati ini dalam setiap waktu karena di sana ada ar-ridho bima qasamahullahu ta'ala alaihi.
ridho terhadap apa yang sudah dibagi takdirnya oleh Allah kepada orang tersebut. Ridhonya hati ini dalam segala hal. Tatkala nyantai, tatkala sibuk, kemudian tatkala jagungan, tatkala ngaji. Ini nanti hati akan selalu menilai apakah ridho terhadap hidup kita atau tidak, apakah sabar atau emosi, apakah kita berani atau pengecut. Itu semua masalah hati semua. Oleh karena itu, alhamdulillah, insyaallah dalam kitab Ayyuhal Walad ini nanti topik utama pembahasan di dalamnya ini masalah tazkiyatun nufus, membersihkan hati, menyucikan hati dari penyakit-penyakitnya. Itu ki mantir moga masyaallah. Maka Ayyuhal Walad ini sudah 2 kali sekarang ki. Yang kemarin sudah, ini kayaknya akan saya jadikan agenda kitab wajib nantinya, karena saya rasa begitu sangat dibutuhkan ilmu-ilmu yang semacam ini, khususnya bagi kalian yang masih remaja, untuk membuat satu karakter hati tabiat yang lurus sesuai dengan ajaran syariatnya Gusti Allah dan Rasulullah. Terus pengarang kitab ini adalah Syekhul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah tawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wal aqibatu utawi pungkasan kang pinuji atau pungkasan kang bagus iku lil muttaqina kaduwe pira-pira wong kang takwa. Iku lil muttaqina kaduwe pira-pira wong kang takwa. Wassalatu utawi sholawat wassalamu lan salam iku ala nabiyhi mugi-mugi tetep ing atase nabine Allah rupane Muhammadin Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Muhammad ajma'ina halih sekabehane. I'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina lazama khidmata syekhil imami Zainuddin Hujjatil Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.